Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asda Fikri Nadi, selaku moderator dalam memandu acara debat kali ini. Baik, pada hari ini kita akan mendengarkan sebuah perdebatan dengan topik kita hari ini adalah tentang fikih siasat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai isu fikih siasat klasik yakni seperti Al-Quran, Sunnah maupun siasat syariah klasik. Masih kontekstual dan cukup menjawab isu-isu kenegaraan di era modern sekarang ini tanpa perlu mengopsikan sistem hukum sekuler. Ya baik, kita telah bersama dua tim yang akan berkomentar mengenai hal ini. Baik, di sisi saya kanan saya ada tim pro, kepada tim pro dipersilakan. Baik, terima kasih dan jadi perkenalkan saya Dela Sinta dengan NIM 2430307004. Ya baik, di sisi kanan saya ada tim kontra. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan nama saya Febri Ningsi dengan NIM 2430307006. Pada hari ini saya akan berada dalam tim kontra dalam mosi perdebatan kita pada hari ini. Nah, baiklah, menurut kalian apakah setuju atau tidak dengan pernyataan yang tadi saya sampaikan? Kepada tim pro dipersilakan. Baik, terima kasih Dewan Juri. Selamat siang Dewan Juri dan tim lawan. Saya dari tim pro sangat mendukung mosi hari ini, yaitu fikih siasat politik Islam, bukan sekedar produk hukum masa lalu, melainkan metodologi hidup yang bersumber dari wahyu ilahi, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, serta ijtihad pada ulama terdahulu melalui prinsip siasat syariah. Argumen pertama, saya akan didasarkan pada fleksibilitas teks kemaslahatan umum, kemaslahatan masyarakat, sebagaimana Allah telah berfirman dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 38 yang artinya sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah. Di antaranya mereka fikih siasat ini klasik tidak pernah mengikat ulama umat Islam pada satu bentuk negara tertentu seperti harus monarki atau khalifah formal, melainkan pada nilai-nilai substansial. Keadilan adalah syura, musyawarah dan perlindungan hak publik. Oleh karena itu, Asyura seperti pemisahan kekuasaan, trias atau politika, hak asasi manusia, hingga tata kelola keuangan negara sebenarnya sudah menjadi akar dan kekuatan dalam siasat klasik, seperti konsep wilayah al-muzalim yang mirip dengan mahkamah konstitusi modern. Kita tidak perlu terdikat pada barat. Kita hanya perlu menggali khazanah kita sendiri. Baik, selamat siang dari rekan saya tim Kontra dan Pak Moderator hari ini. Nah, saya dari tim Kontra tidak setuju dengan mosi kita hari ini. Mengapa? Karena tim Pro terjebak dalam romantisme masa lalu dan mengabaikan lompatan realitas sejarah. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ra'd ayat 11 yang artinya, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Tantangan zaman telah berubah saudara, sehingga perangkat hukum negara juga harus diubah secara struktural. Tidak bisa dipertahankan pada struktural pada abad pertengahan saja.
sumber fikih siasat klasik ini lahir dalam konteks dunia yang terbagi menjadi Dar al-Islam dan Dar al-Harbi. Hari ini dunia diatur oleh sistem nation state dan hukum internasional seperti PBB, isu kenegaraan modern seperti kejahatan cyber, regulasi pasar saham global, hingga hukum udara hingga keluarga negara ganda itu tidak bisa diselesaikan hanya dengan teks-teks klasik saja tanpa mengadopsi instrumen dari hukum modern itu sendiri. Fikih siasat klasik membutuhkan rekonstruksi, saudariku, bukan sekedar diklaim masih cukup untuk abad kita yang telah maju saat ini. Melanjutkan argumen saya sebelumnya, saya akan membuktikan bagaimana isu-isu kenegaraan modern dapat dipecahkan dengan merujuk langsung pada sumber fikih siasya. Mari kita lihat isu modern dapat dipecahkan dengan merujuk langsung fikih siasya. Kedaulatan pangan dan perubahan iklim. Dalam fikih siasya klasik terdapat konsep al-mawad, kedaulatan pangan atau iklim, menghidupkan lahan mati dan pengelolaan kepemilikan pabrik, air, api atau padang rumput yang diatur ketat agar tidak dimonopoli segelintir korporasi. Begitu pula dengan isu kewarganegaraan kenegaraan modern. Hadis yang diriwayatkan dalam Muslim juga mengatakan bahwa kita mengetahui urusan duniamu. Fikih siasya memberikan kebebasan penuh kepada penguasa selama itu membawa kemaslahatan. Piagam Madinah yang merupakan sumber primer fikih siasya yang telah mencontohkan konsep pluralisme yang kesetaraannya hak antara muslim dan non-muslim. Dalam satu cerita politik atau negara juga sebelum barat mengenal konsep citizenship modern. Ini membuktikan sumber bahwa klasik kita mempunyai zamannya. Nah, melanjutkan apa yang saya sampaikan pada argumen awal, saudaraku. Mari kita bersikap realistis. Bagaimana fikih siasat klasik merespon isu demokrasi elektoral seperti pemilu secara militer? Teks klasik hanya mengenal sistem ahlul halli wal aqdi yang jika diterapkan hari ini tanpa modifikasi sistem pemilu modern akan terjatuh pada oligarki. Selain itu, dalam hal ekonomi kenegaraan, kitab-kitab siasat klasik seperti Al-Kharaj karya Imam Abu Yusuf berfokus pada upeti dan pajak tanah pertanian. Nah, bagaimana kita bisa memakainya untuk mengatur cryptocurrency, inflasi fiat money, atau pajak karbon jika kita menutup diri dari teori ekonomi dan hukum kenegaraan modern? Kaidah fikih mengatakan, tidak dipungkiri bahwa perubahan hukum terjadi karena perubahan zaman. Realitas institusi modernnya yang rumit menuntut bahwa adanya hukum baru yang modern bukan sekedar memaksakan teks klasik, tetapi dan menolak sistem modern atau sekuler secara total adalah langkah mundur yang membahayakan negara kita, saudara. Dewan juri yang terhormat, tim lawan mungkin akan mengatakan bahwa fikih siasya klasik usang karena lahir di era imperialisme. Namun mereka lupa fikih siasya memiliki instrumen saddu az-zahra yang menutup jalan kerusakan dan uri adat atau tradisi yang membuat hukum Islam selalu adaptif. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapnya dengan adil. Fikih siasya tidak membatasi sistem birokrasi tertentu, melainkan menetapkan bahwa esensi siasya adalah menegakkan keadilan dan amanah yang pada era modern sekarang pun menjadi hal ini. Mengopsi sistem sekuler mentah-mentah justru menjauhkan masyarakat dari identitas spiritualnya. Sumber fikih siasya klasik bukan hanya cukup, tapi adalah solusi terbaik yang paling keadilan bagi isu kenegaraan masa kini. Terima kasih. Dewan juri dan saudari saya dari tim Pro. Kami tidak mengatakan fikih siasat klasik itu tidak berguna, namun mengklaim bahwa sumber klasik cukup tanpa perlu mengadopsi sistem modern adalah bentuk dari kenaifan, saudara. Isu kenegaraan hari ini bersifat lintas batas.
multidimensional. Kita membutuhkan sintesis antara nilai-nilai moral fikih siasat dengan infrastruktur hukum modern yang seringkali dicap sekuler oleh tim saudari. Tirmizi meriwayatkan, hikmah ilmu yang bermanfaat itu adalah barang hilang milik orang mukmin. Dimanapun ia menemukannya, maka ia lebih berhak mengambilnya. Nah, mengadopsi sistem administrasi modern atau sekular seperti pemisahan kekuasaan adalah bagian dari mengambil hikmah yang hilang tersebut demi efisiensi negara kita. Oleh karena itu, mesti hari ini harus ditolak demi kemaslahatan nyata umat manusia di seluruh dunia. Terima kasih. Karena waktu kita terbatas, di kedua tim dipersilakan untuk menyampaikan kesimpulannya. Terima kasih Dewan Juri. Dewan Juri, tim kontra salah paham. Mereka mengira fikih syiah itu adalah dogma yang kaku. Padahal inti dari sumber fikih syiah itu adalah istihad yang tiada henti berdasarkan kemaslahatannya. Ketika kita menggunakan prinsip klasik untuk membentuk regulasi baru, itu adalah bukti kenyataan fikih syiah bukan kekalahannya terhadap sistem sekuler. Baik, silakan. Dewan Juri yang bijaksana. Perdebatan hari ini memperhatikan dua buku yang satu view dalam teks masa lalunya dan kami yang berbicara pada realitas kami. Tim Pro gagal membuktikan bagaimana eksperimen klasik secara mandiri bisa menyelesaikan pembeda birokrasi dan hukum internasional kita hari ini. Kita butuh integrasi, saudariku, bukan isolasi hukum kuno tersebut. Terima kasih. Ya, baik, mari kita akhiri debat kita kali ini dan kami sepenuhnya memberi kebebasan kepada hadirin untuk menentukan mana yang hadirin percaya benar, dan tidak perlu juga saya ucapkan terima kasih kepada kedua belah pihak yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Jika ada salah kata kami mohon maaf dan terima kasih kepada atas perhatiannya. Selamat siang.